Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Muhammad Jamal, NIM 19000183337, kelas G Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji kompetensi pertama saya di matkul pemrograman web 2020. Jadi di UK pertama ini kami diminta untuk mempresentasikan tugas-tugas yang telah dikerjakan selama 4 pertemuan kemarin. Yang pertama ada tugas yang pertama itu ada diantaranya ada tugas 01A, 01B dan 01C. Untuk yang 01A yaitu pendaftaran di WA Group Web 2020. Jadi di tugas kali ini saya diminta untuk bergabung di WA Group Web 2020 dengan mengakses link yang telah disediakan oleh Pak Ali Tarmuji waktu pertemuan di kelas. Lalu kami akan masuk ke grup WA dan setelah itu saya meminta teman saya untuk screenshotkan bahwa saya sudah masuk di grup itu. Nah, pada tugas ini screenshotan yang telah dikirim oleh teman saya tadi dimasukkan ke e-learning sebagai bukti bahwa saya telah masuk grup pemrograman web 2020 yang dibuat oleh Pak Ali Tarmuji. Terus untuk tugas 01B itu pendaftaran di gitlab.com. Jadi kita itu diminta untuk mendaftar di GitLab. Jadi setelah mendaftar nanti juga di capture, di screenshot, nanti dikirim di e-learning sebagai bukti bahwa kita sudah mendaftarkan memakai akun webmail masing-masing di gitlab.com. Terus untuk tugas 01C yaitu pendaftaran di blog.uad.ac.id. Jadi pada tugas ini kami melakukan pendaftaran di blog uad.ac.id dengan mengisi Google Form yang telah disediakan. Seharusnya kami harus mengumpulkan sebuah capture berupa halaman depan blog, tetapi sampai deadline pengumpulan tugas 01C ini ternyata blog kami belum diverifikasi. Jadi saya hanya meng-screenshot di Gmail bahwa saya telah mengisi form pendaftaran blog uad.ac.id. Terus pada tugas 02 ini terdapat beberapa, yaitu 02A, 02B, 02C, 02D, dan 02E. Pada tugas 02A ini judulnya adalah konsep client side dan server side. Jadi di sini kami diminta untuk mencari perbedaan dari client side dan server side, mulai dari pengertian, cara kerja, tools yang digunakan, bahasa pemrograman yang digunakan, dan lain-lain. Dan setelah itu kita membuat sebuah seperti laporan di Microsoft Word. Contohnya kayak yang di sini ini adalah laporan saya berisi perbedaan client side dan server side scripting. Untuk tugas 02B itu persiapan tools programming web atau editor source code. Jadi pada tugas ini saya melakukan pemasangan editor source code dan memberikan bukti dengan cara meng-capture halaman source code yang kita pilih, yaitu saya memilih Sublime Text. Sebenarnya ada Sublime, ada Visual Code, yaitu, tapi disarankan memilih Sublime. Terus sini kami meng-capture halaman depannya, juga berfoto laptop plus mahasiswa untuk sebagai laporan. Setelah itu kita menjelaskan apa saja fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Sublime Text ini. Tergantung setiap mahasiswa memilih source code apa, jadi nanti dijelaskan fitur-fitur apa saja
yang ada di dalam aplikasi source code editor itu. Terus untuk 02C ini persiapan tools programming web atau web server localhost. Jadi pada tugas kali ini kami melakukan pemasangan web server localhost dan disarankan kami memakai SAM. Terus setelah melakukan pemasangan, kami mengcapture halaman depan SAM, terus foto dengan laptop dan plus mahasiswa sebagai laporan, dan juga kami menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi SAM itu apa saja, dibuat laporan di Word lalu dikirim di Alani. Terus untuk 02D itu persiapan terus programming web, kolaborasi yang fit member. Jadi pada tugas ini kami kan sudah membuat GitLab. Nah setelah itu kami disuruh untuk membuat sebuah project di akun GitLab. Terus setelah itu kami menginvite dosen kami yaitu Pak Ali Tarmuji dan dijadikan developer. Setelah itu di screenshot dan dimasukkan ke Word sebagai bukti lalu dikirim ke Alani. Untuk tugas 02E yaitu pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Jadi pada tugas ini kami memasang sebuah aplikasi yaitu disarankan Fog sebagai aplikasi Git yang nantinya kita diminta untuk mengklon project yang kita buat di GitLab ke aplikasi Fog. Nah nanti kalau sudah berhasil diklon, kita mengcapture di aplikasi Fognya lalu dibuat laporan di Word lalu dikirim ke Elani. Dan selanjutnya ini ada tugas 03. 03 ini ada beberapa cabang, itu ada 03A pemahaman HTML, 03B memformat paragraf dengan HTML, 03C mencetakkan font huruf dengan HTML, 03D teks pangkat atas dan bawah HTML, tag ganti baris, tag font, menyisipkan gambar dan pemrograman tabel. Yang pertama itu 03A dari pemahaman HTML. Jadi di sini kami diminta untuk membuat sebuah artikel tentang HTML meliputi dari sejarah, versi, fungsi, dan fitur-fitur yang ada di dalam HTML, dibuat di dalam Microsoft Word, terserah dengan format bebas, lalu dikirim di Learning. Yang 03B memformat paragraf dengan HTML. Jadi pada tugas 03B ini kami mempelajari sebuah tag yaitu tag P, dan kami mempelajarinya di sebuah PowerPoint yang telah diberikan oleh Pak dosen. Lalu kami mengamati, kami memodifikasinya, lalu nanti hasil luaran sebelum dan sesudah modifikasi di capture, lalu dibikin laporan di Microsoft Word tentang pengamatan apa yang telah dilakukan, terus hasil luaran sebelum dan sesudah modifikasi. Nanti habis dibikin di Word, dikirim melalui Ethernet. Untuk selanjutnya itu 03C ada pencetakan form huruf dengan HTML. Jadi pada tugas ini kami di PowerPoint HTML dasar mempelajari tentang cara mengubah huruf menjadi tebal menggunakan tag kurung B, terus miring menggunakan tag I, dan garis bawah menggunakan tag kurung siku U. Dan kami mengamati perubahan-perubahan yang telah dimodifikasi maupun yang sebelum dimodifikasi di PPT. Nah setelah itu sama seperti tadi di capture setelah sebelum modifikasi, lalu dibuat laporan di Word, Microsoft Word, lalu dikirim di Learning. Untuk 03D ini ada teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Jadi pada tugas kali ini saya belajar tentang cara mencetak pangkat atas dan pangkat bawah di HTML.
Jadi di situ nanti ada tag-tag khusus tersendiri. Untuk pangkat atas sendiri kita menggunakan tag sub. Terus untuk mencetak pangkat bawah kita menggunakan tag sub. Kami mengamati apa perubahan yang terjadi setelah saya modifikasi, terus nanti hasil setelah dan sebelum dimodifikasi di capture, lalu dibikin laporan lagi di Microsoft Word, lalu dikirim di Gallery. Terus untuk 03E yaitu tag ganti baris. Jadi pada tugas kali ini di tugas 03E ini kami mempelajari tentang cara mengganti baris di HTML menggunakan tag BR. Kami mengamati menuliskan kode yang ada di dalam PPT, lalu kami modifikasi dengan apa yang telah kami amati dan dipelajari. Setelah itu kami membuat laporan dengan hasil luaran sebelum dan setelah modifikasi. Jadi tag BR ini dibuat untuk membuat baris baru pada codingan HTML. Jadi tidak cuma bisa di enter untuk di HTML-nya, tidak seperti kita mengetikkan di Microsoft Word. Jadi kita harus menggunakan tag-tag tertentu, yaitu tag BR untuk mengganti baris. Terus untuk selanjutnya itu ada tag 03F, tag font di HTML. Pada tugas ini saya menggunakan tag font. Jadi tag font ini nanti bisa mengukur ukuran teks atau kalimat, terus mengganti jenis font yang kita pilih dari kalimat itu, terus mengganti warna dari font itu menggunakan font size, font face, dan font color. Jadi kami mengamati perubahan-perubahan yang terjadi setelah diberikan tag-tag itu, dari mulai size untuk mengganti ukuran besar dari kalimat atau huruf, terus font face itu untuk mengganti font seperti Arial, Times New Roman atau yang lain-lain. Terus untuk color itu untuk warna, jadi nanti kita bisa menggunakan tag font color ini untuk mengganti warna kalimat yang kita cetak, bisa merah, biru, dan lain-lain. Terus kami mengamati dan menuliskan kode yang ada dalam PPT, kami memodifikasinya. Setelah modifikasinya kami mengcapture, dan sebelum dimodifikasi juga di capture lalu dimasukkan dalam Word untuk membuat laporan. Selanjutnya itu ada 03G, menyisipkan gambar dan ancor link di HTML. Jadi pada tugas kali ini kami menggunakan tag img src atau image search, mungkin itu singkatannya, untuk menambahkan gambar di HTML. Jadi tidak dengan memasukkan secara manual, tidak. Di sini ada tagnya sendiri untuk di HTML, dan fotonya itu atau gambarnya itu bisa berbentuk JPG, PNG, atau GIF. Terus kami mempelajari menggunakan href itu untuk menambahkan link atau menyisipkan link di HTML. Jadi nanti misal kayak ada kalimat itu bisa diklik nanti untuk membuka halaman selanjutnya atau halaman menuju ke web selanjutnya, seperti itu. Dan di sini kami juga belajar tidak hanya kalimat saja yang bisa diklik nanti bisa bisa membuka halaman selanjutnya, tapi gambar pun bisa dengan cara kita ini mengkombinasikan antara tag image dengan tag linknya, tag href ini. Jadi nanti bukan hanya kalimat saja yang bisa diklik lalu bisa menuju halaman selanjutnya, jadi gambar pun bisa. Dan kami ini menuliskan kode yang ada di PPT, kami mengamati, terus nanti hasil pengamatan ditulis dalam Microsoft Word. Setelah itu kami memodifikasinya, lalu kami mengcapture setelah dan sebelum memodifikasi, dan dibuat laporan di Microsoft Word lalu dikirim di Pani. Terus
Untuk 03H, pemformatan tabel di HTML. Jadi pada tugas 03H ini kami mempelajari tentang pemformatan tabel di HTML. Di sini saya mempelajari menggunakan tag tabel, tr, td, caption, th, dan thead. Kami mengamati dan menuliskan kode yang ada dalam PPT seperti tugas-tugas sebelumnya. Terus kami buat laporan berupa hasil pengamatan dan juga hasil setelah dan sebelum memodifikasi codingannya. Jadi untuk membuat tabel di HTML itu ada beberapa cara dengan menggunakan tag table, terus tag tr, terus td ini untuk baris dan tr untuk kolom. Terus selanjutnya ada tugas 04, itu tugas yang judulnya form dan div. Jadi di sini kami mempelajari dengan tag form dan div. Terus kami diminta untuk membuat sebuah halaman web berisi tentang biodata diri kita, lalu menampilkan codingan di minimal 2 browser yang berbeda. Setelah itu kami mengcapture kedua browser berbeda, lalu membuat laporan di Microsoft Word. Nah, saya membuat seperti yang ada di PPT ini biodatanya. Ya, mungkin sekian dari presentasi uji kompetensi pertama saya. Jadi semua tugas yang telah saya kerjakan dari tugas 01 sampai 04 ini dimasukkan di dalam e-learning yang telah disediakan oleh Bapak dosen Ahli Darmuji. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.